Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Adil Murni mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni tingkat SMA, SMK, SMP, dan MTS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan amanah kepada kami untuk mendidik siswa-siswi cerdas murni menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter Islami. Dalam pandemi COVID-19 ini, kami dari Yayasan Adil Murni ingin menyampaikan kepada seluruh orang tua siswa dan siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni agar dapat mematuhi dan mengubah kebiasaan baru, yaitu selalu mengenakan masker saat di sekolah, mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke area sekolah, mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas, sepatu dan tas disemprot dengan desinfektan, jaga jarak minimal 1,5 meter dan hindari kerumunan. Istirahat pun tetap di dalam kelas dan membawa bekal dari rumah. Berhati-hati saat pulang sekolah dan tetap jaga jarak. Menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Kegiatan ibadah di sekolah dilakukan secara bergantian. Lapor ke guru jika merasa sakit atau tidak enak badan. Dan terakhir, selalu rutin membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka membiasakan ataupun mengubah kebiasaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kami dari Yayasan Adil Murni menyampaikan rasa bahagia kami dalam menyambut siswa-siswi kami yang baru. Mudah-mudahan seluruh guru beserta staf karyawan Perguruan Islam Cerdas Murni bertekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni. Mudah-mudahan kerja keras dari seluruh dewan guru akan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Demikianlah kata sambutan dari Yayasan Adil Murni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallamta wa barakta ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang penuh dengan rahmat ini kita masih diberkahi dengan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ananda sekalian, dengan penuh kebanggaan Ibu mengucapkan selamat bergabung di sekolah yang kita cintai ini dan menjadi bagian dari keluarga besar SMK Cerdas Murni. Semoga kalian semua selalu bersemangat dan antusias dalam menjalani segala proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang kita cintai ini. Patuhi segala disiplin yang sudah ditetapkan
Ikuti dengan baik seluruh kegiatan yang sudah biasa dilakukan di sini. Tetap jaga persaudaraan dan kuatkan ukhuwah. Ananda sekalian yang ibu banggakan, saat ini bangsa kita tengah dilanda pandemi COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Akhirnya, sekali lagi Ibu ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi baru SMK Cerdas Murni. Semoga kalian semua menjadi siswa yang terdidik, berakhlak, dan berprestasi. SMK bisa, SMK hebat, SMK Cerdas Murni juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perguruan Islam Cerdas Murni. Perguruan Islam Cerdas Murni berada di bawah naungan Yayasan Adlin Murni. Didirikan pada tahun 2005 dan mulai beroperasi pada tahun 2006 dengan dibukanya untuk pertama kali yaitu tingkat SMA. Selanjutnya MTS pada tahun 2008, SMP pada tahun 2009, dan terakhir SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan pada tahun 2011. Selain itu, sejak tahun 2006, Yayasan Adlin Murni juga membuka MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, secara gratis karena menyadari pentingnya pembekalan ilmu agama sejak kecil kepada anak-anak muslim agar memiliki self-control yang baik di saat ia remaja dan dewasa. Adapun visi Perguruan Islam Cerdas Murni adalah menjadi sekolah unggul dalam akhlak dan prestasi. Sedangkan misi Perguruan Islam Cerdas Murni adalah mendidik siswa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik siswa peduli lingkungan, mengembangkan bakat dan kreativitas siswa, mengembangkan siswa yang peduli sains dan teknologi, mendidik siswa berprestasi akademik dan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu, untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perguruan Islam Cerdas Murni menggunakan kurikulum nasional ditambah muatan lokal berbasis agama, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual dan emosional. Mengingat keadaan generasi penerus saat ini sedang dilanda krisis moral akibat minimnya pendidikan agama yang mereka terima sejak kecil, ditambah percepatan perubahan teknologi informasi yang memberikan dampak positif juga negatif bagi para remaja, dan arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang semakin besar, kesemuanya ini menjadikan generasi muda jauh dari nilai-nilai agama, etika, dan moral. Untuk itu, Perguruan Islam Cerdas Murni berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya agar tercipta generasi yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan prestasi. Struktur organisasi Yayasan Adlin Murni. Pembina Yayasan Bapak Haji Adlin.
Pengawas Yayasan Dr. Haji Zaldi SPM. Ketua Yayasan Ibu Insinyur Hajah Edli Iriani SPAM APT MM. Sekretaris Yayasan Muhammad Taki Azkia Zaldi. Kepala Keuangan Ibu Yeni Nasril MA. Kepala SMA Cerdas Murni Bapak Ibrahim Arbi SAG SPDI. Bapak Komite SMA Cerdas Murni Bapak Zainuddin SAG. Bapak Kepala KTU sekaligus Tata Usaha SMA Bapak Radinal Akbar Mardi Caniago SE. Wakak Kurikulum SMA Ibu Erlina SPD. Wakak Kesiswaan SMA Bapak Abdul Agus Nasution SPD. Kepala Lab Sains SMA Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa SMA Bapak Ahmad Rifai Ritonga SPD MHum. Kepala Lab Komputer SMA Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan SMA Heriadi SPDI. Adapun wali-wali kelas SMA kelas 10 MIPA 1 Ibu Ria Arlina SPD. Kelas 10 MIPA 2 Ibu Maya Sari Dasopang SPD. Wali kelas 10 IPS Ibu Afrida Nasution SPD. Kelas 11 MIPA 1 Bapak Lukmanul Hakim SPD. Wali kelas 11 MIPA 2 Ibu Senja Utari SPD. Wali kelas 11 IPS Romi Rio Surbakti SPD. Wali kelas 12 MIPA 1 Ibu Erlina SPD. Wali kelas 12 MIPA 2 Bapak Muhammad Afandi SPD. Wali kelas 12 IPS Bapak Ahmad Ruyan Abdillah Lubis SPD. Beserta para dewan guru dan para siswa-siswi SMA Cerdas Murni. Adapun intrakurikuler di SMA Cerdas Murni yaitu OSIS SMA dan ekstrakurikulernya seperti pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat, tahfiz Quran, dan Science Club. Kepala SMK Cerdas Murni Ibu Fajrina Ulfa SPD. Komite SMK Cerdas Murni Bapak Zainuddin SAG. Wakak Kurikulum SMK Bapak Ahmad Rifai Ritonga MHum. Wakak Kesiswaan SMK Bapak Dedi Setiawan SPD. Tata Usaha SMK Ibu Rahma Annisa Nazar AMD. Kepala Program Studi TKJ Bapak Parulian Pardede SE. Kepala Lab Bahasa Ahmad Rifai RSPD MHum. Kepala Lab Komputer Sumarwan. Kepala Perpustakaan SMK Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas SMK kelas 10 1 TKJ Bapak Sumarwan SPD. Kelas 10 2 TKJ Ibu Murniati Eskom. Kelas 11 1 TKJ Bapak Putra Ramadan Eskom. Kelas 11 2 TKJ Bapak Dedi Setiawan Eskom. Kelas 12 1 TKJ Bapak Ahmad Rifai Ritonga MHum. Kelas 12 2 TKJ Ibu Siti Maimunah SPD. Beserta dengan para dewan guru dan siswa-siswi SMK Cerdas Murni. Adapun intrakurikuler SMK Cerdas Murni yaitu OSIS. Ekstrakurikuler SMK Cerdas Murni pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat.
Tahfizul Quran dan Sains Club. Kepala SMP Cerdas Murni, Bapak Dede Novandi SPD. Waka Kurikulum SMP, Bapak Rahmat Daniel SSI. Waka Kesiswaan SMP, Ibu Fadliani Nasution MPD. Tata Usaha SMP, Bapak Sunarto. Kepala Lab IPA SMP, Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa SMP, Ahmad Rifai Ritonga SPD MUM. Kepala Lab Komputer SMP, Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan SMP, Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas SMP kelas 7A, Ibu Ratnawita SPD. Kelas 7B, Ibu Siti Sahara SPDI. Kelas 7C, Ibu Ika Setiawati SPD. Kelas 7D, Ibu Tuti Wahyuni SPD. Kelas 8A, Bapak Muhammad Rangga SSI. Kelas 8B, Ibu Nur Hidayah SPD. Kelas 8C, Ibu Fadliani MPD. Kelas 8D, Ibu Ika Nurleli Husna SPD. Kelas 9A, Bapak Rahmat Daniel SSI. Kelas 9B, Ibu Yeni Nasril MA. Kelas 9C, Ibu Rahmi Nurdin Tanjung SPD, beserta para Dewan Guru tingkat SMP dan siswa-siswi SMP Cerdas Murni. Kegiatan intrakurikuler SMP yaitu OSIS SMP dan ekstrakurikuler SMP seperti pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English Club, karate, pencak silat, tahfizul Quran, dan Sains Club. Kepala MTS Cerdas Murni, Bapak Sumarlan SPD. Waka Kurikulum MTS, Ibu Rita Wahyuni SST SPD. Waka Kesiswaan MTS, Ibu Zaddatun Hawai MA. Tata Usaha MTS, Bapak Tengku Azmir Ardiansa. Kepala Lab IPA MTS, Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa MTS, Bapak Ahmad Rifai Ritonga SPD MHUM. Kepala Lab Komputer MTS, Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan MTS, Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas MTS kelas 7A, Ibu Nurul Huda SPD. Kelas 7B, Ibu Maryam Fajar Febriana SPD. Kelas 7C, Ibu Nur Hanifah Harahap SPD. Kelas 8A, Ibu Riza Zuinasari Tanjung SPD. Kelas 8B, Dr. Anda Nur Kamaliah SPDI. Kelas 8C, Bapak Revan EDSH. Kelas 8D, Bapak Muhammad Zainuddin SAG. Kelas 9A, Ibu Zaddatun Hawai MA. Kelas 9B, Ibu Rita Wahyuni SST SPD. Kelas 9C, Bapak Muhammad Rashid Ridho MA, beserta para Dewan Guru MTS dan siswa-siswi MTS. Adapun kegiatan intrakurikuler MTS yaitu OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler MTS yaitu pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English Club, karate, pencak silat, tahfizul Quran, dan Sains Club. Susunan organisasi bimbingan konseling tingkat SMP, MTS, SMA, SMK Cerdas Murni.
Koordinator Bimbingan Konseling Ibu Sriyanti SPD. BKMTS Ibu Sriyanti SPD dan Bapak Syawaluddin Harahap SPD. BKSMP Bapak Muhammad Rangga SOSI dan Ibu Nurhidayah SPD. BKSMA Bapak Muhammad Fahmi Bandol Nasution SPD dan Ibu Ria Arlina SPD. BKSMK Bapak Putra Ramadan Eskom dan Ibu Siti Khadijah SPD. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, pandangan. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran, pendidikan, sedangkan mandala berarti bulatan, lingkungan atau daerah. Jadi, Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober tahun 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan wawasan Wiyata Mandala. Tujuan Wiyata Mandala adalah menjelaskan bahwa lingkungan sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga adalah mencintai. Tahap mengetahui. Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru, di mana mengetahui letak perpustakaan, di mana mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Tahap mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut, apa saja yang ada di perpustakaan, dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. 3. Mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru, mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat, dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Pun peran murid di dalam lingkungan sekolah. Pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru
dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau BK, ataupun bisa langsung ke kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Gerakan Cerdas Murni Sehat. Gerakan Cerdas Murni Sehat adalah gerakan yang mengedepankan nilai-nilai kesehatan kepada siswa-siswi tingkat SMP, MTS, SMA, dan SMK Cerdas Murni agar terbiasa dalam hidupnya untuk berperilaku hidup sehat.
hidup sehat setiap hari bisa dimulai dari sekarang. Di masa pandemi ini, siswa cerdas murni diharapkan agar terus menjaga kesehatannya, agar terhindar dari virus corona yang sekarang ini semakin menyebar di mana-mana. Siswa-siswi SMP, MTS, SMA, dan SMK diperlukan untuk membiasakan hidup sehat, seperti sering mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, sabun. Kemudian apabila bepergian kemana-mana atau ke tempat yang umum, digunakan masker untuk melindungi diri dari orang yang terkena virus corona apabila ia bersin di depan kita. Menjaga jarak 1,5 meter. Dan apabila ke tempat yang umum, kita harus siap untuk diperiksa tubuh kita. Kemudian membiasakan hidup bersih dimanapun kita berada, baik di luar ataupun dalam rumah setiap harinya. Insya Allah kita akan sehat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Pengertian coronavirus. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, tidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Sejarah OSIS. Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA terdapat organisasi yang berbagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat intern sekolah itu sendiri, dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sebagian ada yang mengarah pada hal-hal bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka timbullah loyalitas ganda. Di satu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedang di pihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah. Dapat dibayangkan betapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Itu sebabnya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, ideologi, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan organisasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi intrasekolah atau OSIS perlu ditata secara terarah dan teratur. Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa, maka ditetapkan OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, go on. Don't waste your time. Raise the energy, you shine, and give your best. Look into the rest. Look into the rest. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hitam putih keriting lurus berbeda-beda, tapi tetap satu juga, berdamai suku dan agama. Let's shout Indonesia in the world. We are living under the same. The salam so blessed to be a part of this nation. Under one flag, the red, white Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi bersih. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Hai kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar berderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang.